Dalam beberapa waktu terakhir, kekuatan militer Indonesia memang meningkat drastis. Dari sisi anggaran pertahanan yang digelontorkan pemerintah Indonesia, berada di nilai yang sangat mencengangkan. Contohnya yang diberitakan baru-baru ini di mana Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran luar biasa senilai 25 miliar US dollar atau 386 triliun rupiah. Penambahan anggaran ini dianggap sesuai dengan rencana strategis pertahanan tahun 2034 mendatang. Namun, penambahan anggaran ini juga jadi kontroversi karena diambil dari utang luar negeri Indonesia. Nah, dengan anggaran mentereng yang dimiliki Kementerian Pertahanan Indonesia, negara ini kemudian sudah punya sederet senjata militer canggih yang mencuri mata dunia. Ada yang dibeli dan ada juga yang diproduksi dalam negeri sendiri. Oke, mari kita mulai dengan melihat jet tempur F-15EX. Secara mengejutkan ya, pada Agustus 2023 kemarin Indonesia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk membeli 24 unit jet tempur tersebut. Hal ini memang mencengangkan karena harga satuan dari jet tempur ini mencapai 80 juta US dollar atau 1,2 triliun rupiah. Secara peranan, jet tempur ini adalah penyerang multiperan yang dikenal dengan julukan truk rudal. Julukan ini didapatkan dari kemampuan serang F-15EX yang diklaim belum pernah ada sebelumnya, karena memiliki 23 stasiun senjata yang bisa membawa amunisi hingga 13,4 ton. Amunisi yang bisa dibawa juga ada beragam, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti radiasi, dan juga bom. Dengan fleksibilitas dan jumlah senjata yang bisa digunakan, F-16EX ini diklaim mampu melakukan serangan pada 6 jet tempur musuh dan 3 bangunan strategis dalam sekali peluncuran. Kemampuan serang yang luar biasa tersebut kemudian didukung dengan berbagai hal, mulai dari radar AN APG-79 Super Hornet yang mampu mendeteksi objek sejauh 150 km, yang sangat membantu dalam operasi serangan maupun dalam tindakan bertahan. Kemudian ada juga IPAWS System yang memberikan penanggulangan gangguan elektronik canggih. Lalu ada mesin General Electric F1110 GE12 yang membuat jet tempur ini mampu mencapai kecepatan Mach 2,5 atau 2.656 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 4.800 km dengan radius serang 1.272 km. Nah, dalam kurun waktu yang sama, Indonesia bukan cuma beli F-16EX loh, tapi juga membeli jet tempur lain yaitu Dassault Rafale dari pabrikan Perancis. Setidaknya, ada 42 unit yang dibeli Indonesia dengan kisaran harga mencapai 115 juta US dollar atau 1,6 triliun rupiah untuk satu unitnya. Harga yang tentu saja tergolong fantastis ya. Jet tempur ini memiliki dimensi yang cukup besar. Panjangnya itu 15,2 meter, lebarnya 10,9 meter, lalu tinggi 5,3 meter. Dan berat maksimalnya mencapai 24,5 ton. Nah, untuk spek di atas kertas, Dassault Rafale ini punya kemampuan yang beragam. Mulai dari menggunakan senjata mesin berat Giant 30 autocannon, hingga ada 14 cantelan eksternal yang mampu mengangkut amunisi hingga 9,5 ton. Amunisi yang bisa diangkut mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan rudal anti kapal. Kemudian ada juga sistem radar canggih yang dikenal sebagai sistem optoelektronik jarak jauh. Sistem radar ini mampu melacak objek hingga 100 km dan secara instan, melacak 40 target sekaligus. Saat melakukan operasi krusial, sistem ini bisa memfokuskan diri pada 8 target sekaligus. Nah, gilanya lagi nih, Rafale juga memiliki teknologi sistem voice input yang memungkinkan pilot untuk memberi perintah, seperti mengaktifkan sistem pertahanan, menyediakan amunisi hingga pengaktifan oksigen darurat. Dengan adanya F-15EX dan juga Rafale, Indonesia bisa melakukan kombinasi serang yang lebih kompleks untuk mendukung kesuksesan operasi militer. Dalam sebuah simulasi yang dilakukan oleh China, Indonesia bisa menggunakan kedua jet tersebut seperti bagaimana Amerika menggunakan F-35. Dalam simulasi yang dilakukan, Indonesia bisa mencapai potensi maksimalnya dengan membawa Rafale sebagai jet tempur depan untuk melakukan serangan awal dan didukung dengan F-15EX yang bisa melakukan serangan jarak jauh. Kombinasi ini diyakini bisa membawa Indonesia ke evolusi militer yang lebih jauh.
Selain melakukan impor jet tempur, Indonesia juga melakukan impor untuk menguatkan lini darat, di mana Indonesia membeli tank Leopard 2 dari Jerman, kemudian dimodifikasi untuk mendapatkan Leopard 2 RI. Setidaknya ada 61 unit dari tank ini dengan harga mencapai 5,7 juta US dollar atau 82 miliar rupiah. Tank yang memiliki panjang 10,9 meter, lebar 3,7 meter, tinggi 3 meter, dan berat mencapai 57 ton ini memiliki berbagai macam keunggulan. Salah satunya adalah teknologi Auxiliary Power Unit atau APU yang membuatnya memiliki kemampuan semi-semi siluman. APU ini merupakan sebuah genset khusus tank yang membuat senjata dan teknologi di dalamnya bisa digunakan meskipun mesinnya mati. Nah, hal ini membuat suhu dan suara yang ditimbulkan Leopard 2 RI bisa disamarkan dan menjadi sebuah penembak statis yang mematikan. Berbekal senjata utama L55 Rheinmetall 120 mm smoothbore gun dan juga 2 senjata mesin berat, Leopard 2 RI ini bisa melakukan serangan fatal tanpa terdeteksi. Setelah menyerang, tank ini bisa berpindah tempat dengan cepat dengan berat mesin MTU MB 873 KA501 yang menggerakkan tank ini hingga kecepatan 68 km per jam dan daya jelajah mencapai 550 km. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, Indonesia bukan cuma beli senjata militer, melainkan juga memproduksi sendiri. Nah, salah satunya adalah KRI Golok yang diperkenalkan di tahun 2021 kemarin. Kapal perang ini memiliki jenis kapal cepat rudal yang punya tugas sebagai kekuatan serang utama di lini Angkatan Laut Indonesia. Secara ukuran, kapal ini tampil mencolok dengan panjang 62,5 meter, lebar 16 meter, tinggi 18,7 meter, dan berat mencapai 53 ton. Kalau dari klaim Indonesia, kapal yang diproduksi lewat PT Lundin ini punya kemampuan siluman terbaik di dunia yang tidak bisa dideteksi oleh radar modern. Klaim ini tentu mengejutkan dan butuh pembuktian lebih lanjut. Nah, jika benar memiliki kemampuan siluman terbaik di dunia, kapal ini bisa tampil mengerikan di medan laga. Persenjataan yang digunakan berupa peluncur rudal, meriam 30 mm dan juga senapan mesin 12,7 mm bisa menjadi momok menakutkan untuk musuh dari KRI Golok. Bukan cuma itu, kapal perang ini juga memiliki kemampuan layar mumpuni dengan kecepatan maksimal 28 knot atau 51 km per jam. Rangkaian kombinasi ini memberikan keunggulan luar biasa pada KRI Golok sebagai kapal perang. Berikutnya, mari berpindah ke helikopter militer yang dibuat Indonesia, yaitu EC-725. Helikopter yang satu ini merupakan generasi terakhir dari helikopter Super Puma buatan Indonesia. Helikopter ini dibuat untuk memenuhi beragam peran, seperti transportasi dan juga untuk misi penyelamatan. Daya tampung beban yang bisa dibawa oleh helikopter ini mencapai 11 ton. Yang terhitung menakjubkan, namun sampai sekarang belum ada laporan kalau helikopter ini akan dijadikan helikopter serang. Padahal, selain mampu memuat banyak senjata, kemampuan terbang dari heli ini juga bisa diandalkan karena kecepatan maksimalnya mencapai 277 km per jam. Nah, EC-725 ini melengkapi lini helikopter militer Indonesia yang sebelumnya memang sudah memiliki banyak aset berharga. Contohnya saja helikopter Apache AH-64 dari Amerika Serikat yang sudah dilengkapi berbagai macam model senjata. Mulai dari senapan mesin kaliber 30 mm hingga cantelan untuk peluncuran rudal. Selain itu ada juga helikopter AS-565 yang berperan sebagai helikopter anti kapal selam. AS-565 ini memang sangat dibutuhkan oleh negara dengan wilayah laut luas seperti Indonesia. Dalam beberapa waktu ke depan nih, militer Indonesia memang diprediksikan akan mengalami peningkatan secara terus-menerus. Hal ini bukan cuma datang dari deretan senjata yang bisa digunakan saat ada konflik, tapi juga datang dari senjata yang bisa digunakan pada saat latihan. Dari apa yang diketahui, TNI Angkatan Darat dan juga Center for Innovative sekarang memiliki cara yang lebih canggih untuk melakukan latihan militer, yaitu dengan menggunakan senjata laser sebagai pengganti peluru. Nah, dengan adanya persenjataan ini, operasi militer yang dilakukan akan memberi kesan lebih realistik dan juga lebih hemat dari segi budget. Persenjataan ini tentu saja bisa meningkatkan kualitas dari tentara Indonesia
lewat latihan yang dijalani.